Kamu cantik. Mau uang? Mau sumber daya? Atau intelijen bisnis? Bukan aku yang seperti itu. Kalau kamu benar-benar mahasiswa Universitas Beijing, aku akan langsung pulang. Menyumbangkan satu gedung perkuliahan. Ayo bicara. Siapa yang suruh kamu datang merayu saya? Siapa yang seberani itu? Selera Li Huaian sangat sulit ditebak. Tapi semua pria sama saja, menikmati perasaan dipuja. Halo semuanya, saya Li Huaian. Hari ini saya ingin berbagi satu kalimat pada kalian. Semua esensi transaksi adalah pertarungan sifat manusia. Jangan buat saya tanya dua kali. Apa yang kamu tangisi? Semua esensi transaksi adalah pertarungan sifat manusia. Ini adalah pertemuan antara data rasional dengan nafsu serakah. Kamu. Apakah kamu masih ingat? Ini adalah kata yang kamu ucapkan saat ceramah di universitas. Aku sudah menelusuri jalan yang kamu tempuh. Mempelajari 2 gelar ganda yaitu manajemen keuangan. Bos Lee, aku selalu sangat mengagumi MU. Dan juga berharap suatu hari nanti, kamu bisa melihat aku. Kamu masih tidak mengatakan yang sebenarnya. Kamu terlalu waspada terhadap orang lain. Fu Mingyu. Li Huaian, apakah kamu laki-laki atau bukan? Hal seperti ini pun bisa kamu tahan? Fu Mingyu, kenapa kamu ada di sini? Kamu tidak punya hak untuk menanyakan ini, Tuan Muda Fang. Aku tidak mau melihat MU lagi seumur hidup. Aku ada alasan yang terpaksa. Mensembunyikan pertunangan dan berpacaran denganku selama 3 tahun. Setelah ditemukan oleh tunanganmu, kamu sendiri lari bersembunyi ke luar negeri. Melihat diam-diam dia menghancurkan hidupku. Kamu dan Chuyu benar-benar pasangan yang lucu. Mingyu, dengarkan aku dulu. Lahir di keluarga seperti ini, banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan sendiri. Biarkan aku satu kesempatan lagi, old tidak? Aku nggak bisa nunggu, dan juga nggak bakal ngandalin kamu. Terus mau ngandalin siapa? Para pria di kapal pesiar ini? Fu Mingyue, kamu sengaja merendahkan diri. Cuma buat balas dendam ke Chuyue, ya? Sejak kapan kamu jadi kayak gini? Aku. Sama masalah SI anak mereka keluarga Fang. Adiknya ini jago banget caranya, ya. Terus kamu? Kamu jadi anjing peliharaan Chuyu. Itu apaan sih? Aku di luar negeri selama ini, tiap hari mikirin kamu. Kamu gimana? Kamu tahu nggak ini tempat apa? Kalau gitu, bunuhin Chuyu buat aku. Berani nggak? Cemen. Apa katamu? Sini. Makasih, Bos Lee. Hai cewek cantik, ketemu lagi. Enak mereka keluarga Fang ITU bikin orang cake. Jauhin dia dari sekarang, ya. Bos Lee, Urusan kalian gak menarik buat aku gak perlu tahu. kalau gitu, aku nggak ganggu kalian berdua lagi. Dadah. Apa sih Li Huaian, Chuyu, Fang Yuchuan, sama aja kelakuannya. Mandiin modal lahir di keluarga bagus, terus semaunya sendiri. Nggak nganggep orang lain. Bang, aku udah selidikin, dia beneran mahasiswa Universitas Beijing. Manis, cantik, plus berpendidikan. Beneran gak suka? Jauhin deh cewek model gitu. Tadi pura-pura aja loh, gak kelihatan? Aku nggak takut. Kalau emang gak suka, aku yang maju, ya. Aku suka banget sama dia. Nanti Park Cable Center. Aku langsung cariin dia di Beijing, mulain deh. Pacaran kampus yang heboh ini. Aku ikut. Ikut buat apa? Kalau nggak aku awasin, nanti kamu bikin onar di Beijing, gimana? Mau ngapain?
Wajar aja bisa jadi si imut, muka tebel banget. Entah orang tuanya gimana ngasuh dia. Fu Mingyu, bisa narik tunangan si nona keluarga Chu. Kok berani-beraninya masih datang ke kampus? Fang Yuchuan hianatin Chuyu. Itu salah dia, aku nggak tahu. Tapi kalau kamu berani ngomong sembarangan lagi, jangan salahin aku nggak baik. Masih berani sok benar, entah belajar dari siapa. Jangan-jangan dari ibumu yang muda dan cantik itu? Sini. Yo Man, kamu cuma bawahan Chuyu. Berani-beraninya menjelekkan ibuku. Tahan dia. Lepaskan. Dasar, berani mukul aku? Akan kubalas hari ini. APA. Fu Mingyue. Yang mana sih dirimu yang sebenarnya? Untuk apa kau datang? Anjing yang mengandalkan tuannya. Tanpa Chuyu, kau bukan apa-apa. Lihatlah, siapa yang bisa menolongmu hari ini. Siapa yang berani? Kamu siapa? Berani ikut campur? Di kota utara. Masih ada yang berani melawan keluarga Li? Li Huayan. Inikah mahasiswa Universitas Kota Utara kalian? Sungguh mengecewakan. Tunang Pak Lee, saya akan tangani ini dengan serius. Kamu tidak APA? Aku antar kamu ke klinik sekolah. Liao adalah sepupu Li Huayan. Juga pemegang saham Li Group. Kalau dimanfaatkan dengan baik, mungkin bisa mendekat ke Li Huayan. Tidak usah. Nanti ada job fair, aku mau lihat-lihat. Barangkali dapat kerja magang. Jangan khawatir, aku yang atur. Istirahat dulu yang baik. Minggu depan langsung lapor ke Li Group. Ini kurang tepat, kan? Aku lihat data kamu sangat berbakat. Meski hanya dengan kemampuanmu sendiri. Masuk Li Group pun sudah lebih dari cukup. Cepat pulang, kondisi tante sekarang tidak baik. Aku segera pulang. Tante minum obat dulu. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Ibu. Kak Qiaoyan. Ibu. Jangan takut, aku Mingyue. Jangan takut, di sini aman, tidak ada yang akan menyakiti kita. Mingyu. Iya, aku. Anakku. Anakku yang malang. Ibu yang memberatkanmu. Bukan, Bu. Aku yang salah padamu. Tidak takut lagi. Huyu. Penderitaan yang kau berikan kepada keluargaku, aku akan membuatmu membayarnya. 10 bahkan 100 kali lipat dengan anakku sendiri. Sudah tidak apa-apa. Bu. Yang keluarga Chu hadong pada kita. Pada akhirnya harus dibayar kembali. Kakak Qiaoyan. Terima kasih banyak. Kalau bukan karena kau yang membantu merawat ibuku, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kau sudah memanggilku kakak. Membantumu adalah hal yang wajar. Lagi pula, tujuan kita sama. Selalu tidak banyak wanita yang dekat dengan Li Huayan.
Kudengar dia membawamu pergi di depan semua orang di ruangan itu. Ini adalah awal yang bagus. Aku akan berusaha. Tapi, aku mau bertanya sesuatu, Kak Qiaoyan. Apakah ada masalah tertentu antara kau dan Chuyu? Kenapa kau ingin menjatuhkan keluarga Chu? Soal ini, nanti aku akan memberitahumu. Sudah, pulihkan luka baik-baik. Cepat dapatkan hati Li Huaiyan, aku pergi dulu. Kita akan segera bertemu lagi. Li Huaiyan, apakah kau suka penampilan ini? Fu Mingyu. Ikut saya. Bos Li sendiri yang sudah memberi perintah. Itu lift khusus Bos Li. Saya sarankan kau lebih baik fokus pada pekerjaan yang benar. Perusahaan Li kami bukan tempatnya. Bisa bertahan hanya dengan penampilan. Saya baru lulus, tidak punya banyak pengalaman. Saya akan belajar dari direktur. Dan juga rekan kerja semua. Bagus kalau begitu, jangan punya niat buruk. Bukankah ini burung kenari yang dirawat oleh adikku yang bodoh itu? Bagaimana bisa terbang ke tempat saya? Betapa kebetulan, Bos Li tidak menyangka lembur saja. Bisa bertemu Bos Li. Ternyata tunjangan karyawan grup Li cukup bagus ya. Saya lupa saja. Mulutmu sangat lihai. 3, 2. Aku lihat sampai kapan kau bisa bertahan. Aduh Bos Li, sinyal HP hilang. Sudah hubungi manajemen properti. Bantuan akan segera datang. Bos Li. Parfum mawar. Aromanya juga pas. Ini kan yang kamu inginkan? Aku nggak pakai parfum. Tapi, Bos Li lagi ngasih kode apa ya? Kenapa begini? Bukannya cuma perawatan rutin? Ini bukan rancanganmu, kan? Buka pintunya. Mama. Kok bisa teriak-teriak gini? Pantas Nona Chu bilang kamu cantik. Ibumu enak banget rasanya. Mau adu sama ibumu? Ibumu sekarang di sebelah lagi asyik sama temanku. Mama. Jangan tinggalin aku. Jangan takut. Jangan sentuh aku. Pergi. Tenang dulu. Pergi. Kamu tenang dulu. Jangan sentuh aku.
Lihat baik-baik, Chu. Ini aku. Ada orang di dalam? Jangan panik, tim penyelamat sudah bergerak. Sebentar lagi sampai. Makasih ya. Maaf. Boss Lee, look kamu. Gak apa-apa. Bos Lee, kamu baik-baik aja kan? Semua bubar. Riwayat hidup Fu Mingyu. Sama keluarganya. Jangan sentuh aku. Lihat baik-baik, Chu. Ini aku. Nggak bisa ambil risiko lagi. Kalau ketemu situasi kayak gini lagi, dia pasti curiga. Harus ganti cara. Bos Lee, ini semua data Nona Fu. Waktu kuliah. Dia pacaran terus sama Fang Yuchuan. Bos Lee, aku selalu mengagumimu. Fang Yuchuan yang sembunyikan pertunangannya sama putri keluarga Chu Yu. Setelah semuanya terbongkar, dia langsung kabur ke luar negeri. Fu Mingyu bahkan harus menerima balas dendam dari Chu Yu. Perundungan di sekolah. Chu Yu pernah menamparnya 2 kali di depan umum di sekolah. Membuat reputasinya hancur, hampir dikeluarkan dari sekolah. Bagaimana dengan keluarganya? Setelah itu, ibunya diganggu oleh preman di desa. Ayahnya datang menuntut keadilan, tapi malah tak sengaja membunuh orang. Akhirnya dihukum mati, dan harus menanggung ganti rugi 5 juta. Hanya kecelakaan. Tidak ada hubungannya dengan Chu Yu. Proses persidangan tidak ada masalah. Tidak ada bukti langsung yang mengarah ke Chu Yu. Cerdas dan bijaksana. Percaya diri dan bersemangat. Inikah dirimu yang sebenarnya? Chu Yu pernah menamparnya 2 kali di depan umum di sekolah. Membuat reputasinya hancur, hampir dikeluarkan dari sekolah. Mau memanfaatkanku untuk melawan Chu Yu. Fu Mingyu, taruhan ini. Aku terima. Dengan alasan apa lagi? Mendekati Li Huaian? Luk Chang'an, ruang 201. Jemput aku, ada masalah. Sudahlah. Zheng Gan Dan Eng, kamu tidak akan bisa menghadapi orang-orang ini. Lalu kamu bagaimana? Maaf, Bos Lee. Malam ini jadilah pendampingku. Aku punya cara keluar, jangan ikut campur. Tidak, Bos Lee, aku ada acara lain. Ayo minum Yan, kasih muka dong. Nggak bisa. Sebentar lagi, langsung diminum. Kak, kenapa kamu di sini? Bos Yo sudah lama cari kamu. Dia nunggu. Ayo pergi. Bos Zhou yang mana? Kamu. Mau bawa dia pergi? Minum ini. Maaf, aku cuma mau jemput orang. Aku nggak bisa minum. Kamu. Kamu pulang dulu. Kak, Siapa yang izinkan kamu pergi? Hui Ji. Dia adik saya, kurang pekaan. Jangan rusak suasana, biarkan dia pulang. Saya yang temani Anda minum. Adikmu ya? Oak. jangan sentuh dia. Saya yang minum.
Baik, baik, baik. Hebat. Kamu yang atur semua ini. Tak Kizanka. Kamu ternyata kuat sekali minum. Apa yang sudah kamu alami? Sudah berapa banyak pria yang kamu temani minum? Kenapa kamu bisa berubah jadi begini? Ingat janjimu, Fang Yuchuan. Saya sudah habis minum. Kamu benar-benar berubah. Fu Mingyue yang dulu milikku sudah mati. Ayo pergi. Mau bawa dia pergi, ya? Minum ini dulu. Baru boleh bawa dia. Tuan Fang, sepertinya kamu sangat istimewa pada gadis ini. Jangan-jangan kamu menyesal? Kuma wanita yang pura-pura susi. 3 tahun ikut aku, tak pernah sekalipun kusentuh. Malam ini, aku akan coba rasakan bagaimana dia. Cewek seksi ya. Agak mirip Mingyue. Jangan sebut namanya. Jangan sentuh dia. Lepaskan. Dasar kurang ajar. Kak, ada apa? Mingyue, kamu baik-baik saja? Li Huaian. Apa yang kalian berikan padanya? Basli. Ketemu lagi. Basli. Berani sekali kamu. Berani sentuh wanitaku. Li Huaian. Aku panas sekali. Mingyue, tenang dulu. Kenapa kamu pakai baju begini? Sini, aku bantu kamu bangun. Aduh, ini cewek aku. Dari tadi ngapain aja kamu? Gak dengar dia manggil siapa? Ngapain lihat-lihat? Aduh pinggangku. Kenapa badan rasanya sakit semua gini? Bukannya ini yang kamu mau? Maksud Bos Li apa? Kamu udah rencanain buat deketin aku. Gak lain cuma buat hari ini kan? Tanpa Fang Yuchuan. Aku jadi target selanjutnya, bener gak? Fang Yuchuan. Dia yang nempel-nempel. Aku juga gak mau gini. Lagi pula kita udah lakuin hal yang intim banget. Kamu masih gak percaya aku? Ambil kartu ini, passwordnya. 03. 1217. Tanggal ulang tahunku. Aku bakal cari kamu kalau butuh. Selain itu, jaga jarak ya sama aku. Apalagi di kantor. Kamu anggap aku apa?
Kamu masih cukup banget nyamar. Mendingan jangan main-main. Gak usah mikirin yang gak perlu, tapi gak apa-apa. Aku mau temenin kamu main. Tapi di antara kita, cuma aku yang bisa bilang berhenti. Baru kamu boleh berhenti. Bos Lee. Uangnya emang harus aku terima. Ini kompensasi buat aku. Soalnya performamu. Payah banget. Pejai, Boss Lee. Laporan keuangan kuartal ini, pas rapat nanti sore. Bawa ke aku. Kayaknya gak mungkin sehari. Bukannya kalian baru rekrut orang pintar? Jangan bikin aku kecewa. Denger ya? Siapin laporannya sebelum jam 5. Siapa yang bikin Boss Lee marah, bakal susah semua. Ini kerjaan Departemen Keuangan? Ini. Semua dikerjain Fu Mingyu sendiri. Semua orang. Lihat ini. Ini. Kok datanya beda banget sama yang dulu? Fu Mingyu, apakah kamu menjara kami Samuel bodoh? Apakah ini laporan keuangan perusahaan kami? Inikah tingkat profesionalmu? Lebih baik kamu kembali ke sekolah belajar ulang saja. Fu Mingyu, segera keluar dari Lee sekarang juga. Mengapa direktur yang marah sekali? Lebih baik dengarkan aku selesai bicara dulu. Bos Lee, arus kas Lee sebelumnya ada masalah logika. Aku curiga penanggung jawab memakai jabatan untuk keuntungan pribadi. Benarkah? Apa yang kamu omong kosong? Hanya butuh 1 hari memeriksa pembukuan. Kamu berani memfitnahku? Betul, direktur yang diangkat olehku sendiri. Selama bertahun-tahun, kemampuannya sudah bisa dilihat oleh semua orang. Kamu ini fitnah senaknya saja. Lanjutkan. Aku sudah menghitung 3 kali. Laporan triwulan ini bisa mencerminkan kondisi keuangan Lee yang sebenarnya. Sedangkan data yang sebelumnya jelas memiliki kecurigaan dipalsukan. Sayang, aku benar-benar meremehkanmu tadi. Bukannya kamu masak sini hanya dengan menjual tubuh, APA yang kamu pura-purakan? Apa yang kamu berdiri diam saja? Serat dia keluar. Tuan Wang, aku cakap memasak penjara. Tolong selamatkan aku Tuan Wang. Sayang, berapa banyak uang kotor yang sudah aku bantu dapatkan untukmu? Sekarang kamu malah pura-pura tidak tahu. Tunggu saja. Jika aku tidak menyeretmu masuk penjara bersamanya, nama keluargaku bukan yang. Kami tunggu saja. Hanya dalam 1 hari, bisa merapikan pembukuan yang sebesar ini. Selesai dirapikan. Bisa juga bertahan menunggu waktu yang tepat, pada saat kritis. Memberikan serangan mematikan pada musuh, Fu Mingyu. Berapa banyak lagi kejutan yang kamu miliki? Yang tidak kita ketahui? Wanita ini benar-benar gila. Aku baik-baik mau bantu dia bicara, dia malah menuduhku salah. Benarkah? Kalau begitu lebih baik Bos Wang jelaskan saja. Mengapa setiap tahun kalian bersusah payah melakukan pencucian uang? Pencucian uang? Pencucian uang apa? Kamu sudah tahu dari awal. Wanita ini memang tidak sederhana. Kamu membiarkannya masuk ke Departemen Keuangan hanya untuk menjebalku. Li Huaian, kamu memanfaatkanku. Membuatku jadi kambing hitam. Kamu sendiri yang paling tahu apa yang sudah kamu lakukan. Direktur uang terjerat skandal keuangan. Diberhentikan sementara dari jabatan direktur sebelum penyelidikan selesai. Mari kita voting. Betul juga. Lihatlah. Ada masalah apa? Katakan saja langsung. Lambang pemegang kekuasaan keluarga Lee.
Sepertinya Bos Lee marah. Kamu keluar sendiri. Atau aku yang minta kamu keluar? Kamu. Selain itu, posisi direktur keuangan masih kosong. Sebelum menemukan kandidat yang tepat, akan diisi sementara oleh Fu Mingyue. Aku dengar dia orang dekat Bos Lee kecil. Bener juga, jangan-jangan ini semua sandiwara. Khusus buat naikin dia. Membicarakan rekan kerja di belakang, kebiasaan buruk seperti ini. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Lanjut ke departemen berikutnya. Li Huayan, karena kamu juga memanfaatkanku. Jangan salahkan aku kalau aku manfaatkan pengaruhmu. Aku akan menginjak-injak semua orang yang harus menebus dosa. Li Huayan masih waspada padaku. Bagaimana cara menghilangkan kewaspadaannya? Li Yao. Ini. Selamat ya, menjabat sebagai direktur keuangan. Hal-hal yang dibicarakan orang di rapat tadi, kamu tidak perlu pikirkan. Kedepannya kalau ada yang bergosip tentangmu, langsung cari aku. Terima kasih ya, Li Yao. Aku. Kuma membantu kakakku jagain kamu. Li Huayan. Kalau Li Huayan tidak mau menggigit umpan, mending aku manfaatkan Li Yao ini. Angin timur yang datang sendiri. Jangan ngomong sembarangan, aku sama kakakmu gak ada hubungan apa-apa. Beneran. Kalau gitu. Maksudku, soal pekerjaan. Kamu tidak perlu terlalu repot. Gimana kalau aku ajak kamu ke pemandian air panas? Pasti kamu senang. Baiklah. Kolam renangnya terbuka. Aku di sebelah. Hengkel aku kalau ada APA. Oke. Li Huayan, kau benar-benar datang. Sebenarnya, aku agak takut air. Boleh aku ikut denganmu? Lagi-lagi trik ini. Aktingnya payah, niatnya dangkal. Ini kurang baik. Hanya kita berdua di sini. Jangan sebut orang yang tidak relevan. Lagi-lagi permainan tarik ulur. Mingyue, sebenarnya aku tahu. Dari awal kau suka kakakku. Aku hanya ingin kau bahagia. Apapun pilihanmu, aku akan terima. Tapi aku berbeda dengan kakakku. Aku tipe yang melayani. Bagaimana kalau kau pertimbangkan aku juga? Ngomong apa sih? Sangka. Kalau kau suka uang, aku juga punya. Semua untukmu. Uang? Bukan itu maksudku. Aku paham. Akan kupikirkan baik-baik perkataanmu. Sangka. Li Huayan, sampai mengejar ke sini. Jangan bilang cuma kebetulan lewat. Maaf. Aku mengerti. Sebelum kau memutuskan pilihan, aku tidak akan mengganggu lagi. Fu Mingyue. Kak. Lepas. Mampir untuk menyapa. Fu Mingyue, tentang urusan departemen keuangan, aku perlu bicara denganmu. Bos Lee, ini sudah jam pulang kerja. Ini kencan pribadiku dengan temanku. Ada urusan apa? Bicarakan besok saja. 0312 17. Ambil kartu ini. Passwordnya 03 1217. Aku akan cari kau saat butuh. Sudah kubilang, hanya aku yang bisa bilang berhenti. Masa sih? Lagi-lagi. Apa maksud Bos Lee ini? Suka MU semurah itu? Fang Yuchuan, ini Liao. Semua orang kau goda, ya? Iya, lalu? Apa hubungannya denganmu? Hal yang kau inginkan? Liao tidak bisa memberikannya padamu. Apa yang kuinginkan? Di dunia ini, semua orang ingin naik ke atas. Aku mengerti itu. Tapi kartu yang kuberikan padamu itu baik untuk mengobati ibumu.
Atau melunasi utang ayahmu, itu lebih dari cukup. Aku tidak tahu apakah kamu terlalu serakah, atau ada. Segalanya diketahui. Kamu menyelidikiku? Karena kamu terlalu sempurna. Dari dalam sampai luar, seperti hadiah yang dikirimkan untukku. Terkejut? Kurasa kamu pasti sangat yakin. Lagi pula, dari awal sampai akhir, kamu tak pernah mengecewakanku. Di hadapanku, kamu tak perlu berpura-pura. Jadilah dirimu yang paling asli saja. Maaf, Li Huaian, aku hanya percaya pada diriku sendiri. Sabtu ini, keluarga Chu berencana mengadakan pameran lukisan. Untuk memperluas bisnis keluarga Chu, mereka mengundang orang-orang penting dari berbagai kalangan. Kamu harus cari cara agar Li Huaian membawamu ke sana. Aku mengerti. Aku tak akan biarkan pameran lukisan ini berjalan lancar. Ini pameran lukisan keluarga Chu hari Sabtu. Mau ikut? Dulu Chuyu memfitnah aku dan Fang Yuchuan. Jadi aku ingin kamu membelaiku, supaya dia tahu betapa salahnya dia. Lagi pula, kamu 1000 kali lebih baik dari Fang Yuchuan. 10.000 kali lebih baik, ya? Tentu saja bisa. Kamu lihat bos Li hari ini? Dia tersenyum, wajahnya berseri-seri. Pasti sedang jatuh cinta. Tapi, siapa yang pantas untuk bos Li kita? Jangan-jangan putri dari grup He? Kurasa Nona Grace yang datang kemarin untuk kerjasama. Cukup bagus. Kyungarja belajar bahasa Mandarin. Khusus untuk bos Li. Ah sudahlah, lagi pula ini tak ada hubungannya dengan kita para pekerja ini. Tidak seperti beberapa orang yang bermimpi masuk keluarga kaya. Sekalipun cantik, apa gunanya? Mengandalkan pria. Bisakah diandalkan? Kamu benar, tapi lebih baik daripada orang yang tak punya kecantikan sama sekali. Kamu. Nona Fu, ini hadiah dari Bos Li untukmu. Katanya, kamu akan memakainya malam ini. Halo? Mingyu, hari ini Tante periksa ulang. Ternyata yang menangani pasien adalah dokter paling terkenal di dunia internasional. Itu yang kita berusaha banget dapatkan antriannya tapi nggak dapatkan. Apa? Terus yang sebelumnya. Direktur Wang yang bersekongkol dengan keluarga Chu. Sudah diusir total dari Li Group. Kayaknya semuanya dilakukan oleh Li Huaian deh. Dia nggak cerita ke kamu ya? Aku sudah tahu. Ya sudah dulu ya. Li Huaian, apakah kamu benar-benar jatuh hati padaku? Bagus sekali, anting yang kuberikan cocok banget denganmu. Apakah ini untuk bikin aku lebih cantik dari Chuyu? Walaupun kamu gak pakai apapun. Kamu harus percaya dengan kecantikanmu sendiri dong. Benarkah? Lebih cantik dari putri keluarga He. Nona Grace? Kamu menyelidikiku? Itu tandanya aku peduli sama kamu. Sama seperti kamu peduli sama aku kan? Ada apa? Riasan mau diperbaiki dulu. Ayo pergi.
Halo. Oke, saya sudah tahu. Ada urusan yang harus saya tangani, kamu tunggu sendirian dulu sebentar ya. Oke. Ini kan pendamping Li Huayan? Penampilannya cukup berkelas loh. Kingar, dia mantan Pekar Fang Yuchuan. Bahkan pernah dihukum oleh Chuyu. Hei lihat, Chuyu datang, ada pertunjukan seru nih. Fu. Yu. Lepaskan ibuku. Mingyu, Biarkan aku keluar. Bu. Fu Mingyu. Nona Chu, sudah lama tidak bertemu. Anjing yang jatuh ke air masih berani berdiri di depanku? Ada APA? Sudah berhubungan dengan Li Huayan, jadi berani sekarang ya? Sudah terbiasa jadi orang ketiga, memang cuma bisa merayu pria. Ayu. Ada APA? Apa saya injak titik sakitmu? Kalau kamu sekarang sujud di depanku lalu pergi, saya masih bisa maafkan kamu sekali ini. Ya. Fu Mingyu, Mulutmu begitu busuk, biarkan aku membantumu membersihkannya. Kenapa tidak berterima kasih padaku? Kalau kamu mau memperbesar masalah, silakan saja bertindak. Lagi pula, yang malu itu orang keluargamu Chu. Terlebih lagi aku adalah teman kencan Li Huayan. Kalau kamu berani menyentuhku, itu sama saja menampar muka Li Huayan. Coba tebak, apa yang akan dia lakukan padamu? Ya, kamu benar-benar mau menyinggung Li Huayan? Hammer and Lukisan ini. Kan diinvestasikan dan dipromosikan oleh keluarga Li. Fu Mingyu, tunggu kamu aku. Ya. Aku tahu kamu sekarang sedang marah. Tapi kamu tidak seharusnya datang ke tempat ini. Chuyu tidak akan membiarkanmu lolos. Kamu benar-benar berpikir Li Huayan bisa melindungimu? Setidaknya, dia tidak pengecut sepertimu. Kamu. Aku ini sedang membantu kamu, jangan salah paham kebaikan. Pergi. Malam ini, siapa yang jadi pemburu, belum tentu juga. Terima kasih kepada semua yang datang ke pameran kali ini. Selanjutnya, biarkan putri saya memperkenalkan untuk kalian semua. Karya andalan pameran lukisan kali ini. Silakan lihat, semuanya. Ini adalah lukisan baru Tuan Qiuan berjudul Cahaya Bulan. Semua itu bisa mengundang Tuan Yuan yang sudah mengingati selama 2 tahun. Master seni tingkat nasional. Benar-benar mengeluarkan biaya besar sekali. Itu hanya gimmick pameran keluarga Chu. Gelangnya adalah masa nasional Tuan Qiuan. Tapi istri Tuan Qiuan ini, dulu kesempatan operasinya dicuri oleh keluarga Chu. Yang menyebabkan dia meninggal karena tidak diobati. Dia tidak mungkin bekerja sama dengan keluarga Chu. Nona Chu, aku ingat Tuan Qiuan. Tidak pernah menggunakan cap stempel. Dia hanya menggunakan selembar daun maple sebagai tanda tangan. Apakah lukisanmu ini bukan lukisan palsu? Apa yang dia bicarakan? Lukisan palsu? Memang tidak ada tanda tangan seperti itu. Kalau dilihat hatanya dengan seksama, memang tidak seperti gaya dia. Dengar kalian semua, lukisan ini dijual langsung kepadaku oleh Tuan Qiuan sendiri. Aku jamin dengan reputasi keluarga Chu. Cahaya bulan ini, itu benar-benar karya asli maestro. Hadirin sekalian, cap ini adalah hadiah dari Galeri Yunjian. Untuk Tuan Qiuan. Jadi digunakan pada lukisan cahaya bulan. Apakah kalian semua? Sedang meragukan keluarga Chu kita? Tuan Chu, Anda terlalu berlebihan. Kami tentu percaya keluarga Chu. Kalau bukan karena si iblis betina ini, yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Kurasa dia cuma pura-pura mengerti. Sengaja mencari gara-gara. Tanggapan keluarga Chu tadi, satu kata pun tak layak dipercaya. Karena Tuan Qiuan sudah meninggal. Bagaimana mungkin dia menjual lukisan ini padamu? Meninggal? Apa yang dia katakan tidak mungkin benar. Kau mengada-ada. Tuan Qiuan masih hidup dengan baik. Kalau begitu, bagaimana Nona Chu membuktikannya? Bagaimana kalau undang Tuan Qiuan keluar, biar semua orang bertemu?
Kau? Dia benar. Asalkan Tuan Chuyuan mengkel. Semuanya bisa terbukti. Menu E, aku tahu kau membenciku. Tapi kau tidak bisa membawa urusan pribadi kita. Lalu datang sembarangan memfitnah, kan? Oh, jadi dia orang ketiga ya? Orang ketiga, mana mungkin tahu. Urusan maestro nasional Tuan Kiliwan. Di mana pengawal? Cepat usir wanita ini. Siapa yang berani? Baik-baik saja. Dia mau apa? Menyentuh orangku. Sudah siap jelaskan padaku? Bos Lee, ini salah paham. Wanita ini yang mulai buat keributan di pameran lukisan. Tapi Tuan Kiliwan memang sudah meninggal. Lalu lukisan, cahaya bulan, kalian ini dari mana asalnya? Bos Lee tidak mungkin berbohong, kan? Jangan-jangan keluarga, cu menepu kita dengan barang palsu? Li Huayan, jangan mengarang seenaknya. Selain itu, kalian mungkin tidak tahu makna lukisan ini, kan? Mana? Bukankah ini lukisan pemandangan pantulan bulan di air? Coba lihat baik-baik. Ini bukan air, tapi salju. Ini pertemuan pertama dengan sang kekasih. Siluet samar-samar ini adalah sang pelukis dan kekasihnya. Sepertinya benar ya. Benar. Bos Lee, jangan-jangan. Kau benar-benar mau membela wanita ini dan bicara sembarangan di sini? Kalau begitu, silakan undang Tuan Kiliwan untuk keluar membantah. Tidak bisa diundang, karena bagaimana mungkin kalian bisa mengundang orang mati dengan lukisan palsu? Kau berani menipu kami dengan lukisan palsu? Antang Bos Lee member who kami kebenarannya. Kulihat galeri kamu ini nggak mau buka lagi ya. Kembalikan uangku. Fu Mingyu. Aku nggak akan lepasin kamu. Kebetulan, aku juga nggak akan lepasin kamu. Chuyu sengaja menyulitkan aku begitu ketemu aku. Aku cuma mau kasih sedikit masalah buat galerinya, tapi aku senang banget kamu mau bantu aku. Selama kamu bersamaku, tentu aku ada di pihak kamu. Untuk kejadian hari ini, ingat untuk kirim mereka hadiah besar sebagai penutup. Saya Fang Yuchuan yang Ali. Beberapa urusan keluarga Chu, Jia Pegang. Pasti dia punya bukti keburukan keluarga Chu. Kak Yaoyang, kenapa? Kamu tahu begitu banyak tentang urusan keluarga Chu? Apa sebenarnya dendam yang dia punya dengan keluarga Chu? Ada apa? Aku ke kamar mandi dulu. Bos Lee punya hobi yang bagus nih. Anggur ini aku pilih sendiri. Ternyata selera kita sama ya. Bos Lee biasanya terbiasa berada di posisi tinggi. Kenapa kamu sukan gamble barang sisa orang lain biat dijadikan harta? Kalau kamu cukup pintar, kamu harus tahu. Menantang aku bukan pilihan yang bagus. Meskipun kamu menantu keluarga Chu, kamu gak pantas. Kamu pikir dia punya sedikit cinta buat kamu? Dia cuma Ada kebakaran. Ada apa nih? Kenapa lukisan tiba-tiba terbakar? Di sini berbahaya, ayo cepat pergi. Besok sore jam 3, ketemu di tempat biasa. Kalau aku nggak salah tebak, headline berita besok adalah keluarga Chu sengaja membakar. Untuk tutupi penjualan barang palsu kan? Aku. Ternyata ada orang yang mengincar keluarga Chu. Tapi bertindak sendirian terlalu berbahaya. Bagaimana kalau cari kaki tangan yang bisa dipercaya? Li Huaian, ada banyak kekuatan di daerah utara kota. Satu langkah kecil bisa mengguncang seluruh situasi. Menumbangkan keluarga Chu cuma akan merugikan Li Corporation. Itu nggak berguna buatmu. Pengusaha paling pandai menimbang untung rugi. Bagaimana aku bisa percaya sama kamu? Ini cuma balas dendam antar cewek-cewek doang. Nggak perlu kaki tangan sebesar itu kan? Tapi hubungan kita adalah kemitraan. Kalau aku punya posisi yang lebih tinggi, aku juga bisa lebih mudah saling menguntungkan dengan Bos Lee kan?
Kamu mau jabatan Direktur Keuangan Lee Corporation? Buka akses informasi rahasia untuk aku. Bisa nggak? Aku suka banget sama penampilanmu yang sekarang. Kalau ada yang kamu mau, bilang aja, aku bisa kasih. Fu Mingyu, berani-beraninya kau merusak rencanaku. Aku akan buat kau pergi ke... Dandan kayak gini. Mau ketemu siapa? Nggak kok. Sengaja aku pakai buat kamu lihat. Cantik nggak? Kamu nggak ada yang sembunyi dari aku, kan? Masa sih? Baguslah. Mingyu, gawat. Tante hilang. Apa? Aku langsung ke sana. Ada urusan mendesak, aku harus keluar dulu. Kalian siapa? Lepasin, Berani-beraninya gerak. Pegang ini. lepasin. Aku punya banyak cara buat bikin kamu nurut. Fu Mingyu, cewek itu pasti masih nggak bisa move on sama aku. Mau lanjutin hubungan kita lagi? Kalian ngapain? Cui Weyang suruh kalian. Udah, serahkan orangnya ke aku. Aku bilang serahkan ke aku, nggak denger? Perintahku nggak didengerin, ya? Li Huaian, aku nggak enak badan. Tolongin aku. Fu Mingyu. Udah kayak gini. Masih mikirin Li Huaian. Kita udah 3 tahun bareng, kamu nggak pernah izinin aku sentuh kamu. Baru berapa lama? Udah sama Li Huaian. Li Huaian, kenapa kamu cuekin aku? Li Huaian, di otakmu isinya cuma Li Huaian, ya? Cuma Li Huaian, ya? Kalau gitu, aku bikin kamu sadar. APA? Fu Mingyu dibawa pergi sama Fang Yuchuan. Dia berani-beraninya khianatin aku. Seladaiki, lihat bawanya mana? Bawa kemana orangnya? Kalau gitu, aku bikin kamu sadar. Fu Mingyu. Kamu cewek aku. Gimana bisa kamu biarin cowok lain sentuh kamu? Kalau Li Huaian bisa, aku juga bisa melakukan itu. Halo. Nona Fu dibawa ke rumahnya oleh Fang Yuchuan. Pergi. Menjauh. Kuberitahu padamu, jika kamu berani menyentuhku. Li Huaian tidak akan membiarkanmu pergi. Mingyu, apa yang bisa dia lakukan jika dia tahu? Kamu sendiri yang tidak tahan kesepian, datang mencariku kan? Itu tidak benar. Lepaskan dia. Li Huaian, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Mingyu. Li Huaian. Tenang, dia tidak akan mati. Li Huaian, wanita ini bahkan tidak kuinginkan. Kenapa kamu malah menganggapnya seperti harta?
Jika kamu bicara satu kata lagi, aku akan lumpuhkanmu. Ternyata kamu benar-benar orang yang jatuh cinta. Jangan-jangan kamu benar-benar berpikir. Mingyu Centennial, dia mendekatimu. Hanya menjadikanmu sebagai bidak untuk balas dendamnya. Ternyata dia tidak mengatakan yang sebenarnya padamu ya. Dulu Chuyu menyuruh orang mencelakakan orang tuanya. Jika dia tidak mendekatimu, bagaimana dia bisa mendapatkan kesempatan? Untuk membalas dendam pada keluarga Chu? Jangan-jangan kamu benar-benar berpikir dengan naif. Dia benar-benar sedang jatuh cinta denganmu? Semua kata-kata ini busukkan di dalam perutmu. Jika tidak, aku akan membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Terakhir kali dia setidak berdaya ini. Masih saat dia dikepung di ruang kelas. Lepaskan. Jika kali ini aku datang terlambat, Ya. Ya, kamu datang. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Feng Yuchuan. Kamu benar-benar seperti anjing. Pergi nak pada Akademi Wanita Mirahan Fuming WITU. Ternyata kamu juga tidak mendapatkan keuntungan apa-apa ya. Bukan begitu, dengarkan aku. Aku juga ingin membantu kamu melampiaskan amarah. Kita berada di kapalan yang sama. Bagaimana mungkin aku berkhianat padamu? Cukup kamu tahu itu. Kamu hanyalah seekor anjing yang aku pelihara. Jika kamu berani berniat buruk lagi, aku akan potongmu, paham? kenapa kamu lebih mau mencari Fang Yuchuan daripada memberitahu saya yang sebenarnya? Apakah di hatimu? Saya memang tidak sepatutnya kamu percaya. Li Huaian. Benar-benar kamu. Aku akan antar kamu ke rumah sakit dulu. Aku tidak mau pergi ke rumah sakit. Mana ibuku? Aku mau cari ibuku. Tenang, ibumu juga di rumah sakit. Aku antar kamu ke sana. Ibu. Sudah ketahuan. Chuyu sengaja menyuruh orang untuk menyebut-nyebut masa lalunya di depan ibumu, sampai ibumu kambuh. Tapi tidak apa-apa, kata dokter. Istirahat 2 hari saja sudah membaik. Terima kasih. Kalau bukan kamu yang bantu cari ibuku, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Sudah seharusnya. Li Huaian. Kamu baik sekali. Kamu selalu bisa membuat orang jatuh hati tanpa disadari. Kamu pikir Fumingyu benar-benar cinta padamu? Dia mendekatimu cuma untuk memanfaatkanmu. Untuk balas dendam pada keluarga Chu. Jujur, Tentu saja. kalau begitu, apa masih ada yang ingin kamu katakan padaku? Perutku agak sakit. Aku mau ke toilet dulu. Tolong selidiki peristiwa Chuyu dulu. Yang menjebak keluarga Fu, dan bantu aku selidiki juga. Siapa pembalasan dendam Fu Mingyu? Ini salahku semua. Turchback tipu muslihat Chuyu. Ini kejadian mendadak, bukan salahmu, tapi aku tidak berhasil mendapatkan informasi tentang keluarga Chu dari Fang Yuchuan. Ngomong-ngomong, keluarga Chu dan Li Group sedang bersaing ketat untuk lahan di timur kota. Fang Yuchuan juga mulai bergerak. Ingin lepas dari keluarga Chu lewat proyek ini. Kamu bisa gunakan harga dasar Li Group untuk memancingnya. Hang. Aku cuma mau ke toilet. Kok kamu datang? Sampai tidak tega berpisah ya? Benar-benar ke toilet atau mau ketemu seseorang? Maksudmu apa? Tidak mengerti.
Kalau begitu aku terang-terangan saja. Kenapa kamu cari Fang Yuchuan? Aku. Kamu tahu, aku tidak suka ada yang menyembunyikan sesuatu dariku. Kalau sekarang kamu tidak mau bicara, aku bisa menunggu sampai kau mau jujur. Tapi, selama itu, jangan bertemu dengan siapapun. Apa? Lepaskan aku. Li Huai'an, apa yang sedang kau lakukan? Ibuku masih di rumah sakit. Aku akan minta orang untuk menjaganya. Li Huai'an. Kalau begitu, diamlah di sini dengan baik. Sampai kau mau mengakui semuanya. Apa ini, Li Huai'an? Penyanderaan ilegal? Panggil polisi. Sudah terlalu lama kau menjadi orang yang mengatur permainan. Jangan lupa, kau sendiri juga ada di atas papan permainan ini. Ini sangat cocok untukmu. Pakai ini setiap hari mulai sekarang. Selama kau mau bicara, apapun yang kau inginkan akan aku berikan padamu. Kecuali Fang Yuchuan. Mulai sekarang, 3 kata ini tidak boleh kau sebutkan lagi, dan juga tidak boleh kau cari dia lagi. Apapun yang kau inginkan, akan aku berikan padamu. Hanya tidak boleh bertemu dengan Fang Yuchuan. Apa yang kau inginkan? Semuanya akan aku berikan padamu. Kecuali Fang Yuchuan. Li Huai'an. Mungkin semua yang kau katakan itu benar. Tapi aku tidak bisa meletakkan semua harapan saya kepadamu. Apa yang sedang kau lakukan? Li Yao. Ini aku. Kau benar-benar berani sekali. Apakah kau terluka? Kakakku sungguh, kenapa dia harus mengurungmu di sini? Ini bukan salahnya. Hanya ada hal penting yang harus aku lakukan sendiri. Kalau begitu biar aku bantu. Liao, terima kasih. Sudah aku katakan, aku hanya ingin kau bahagia. Apa rencanamu selanjutnya? Pergi bertemu Fang Yuchuan. Fuming Yu. Kau masih berani mencari saya? Ada APA? Apakah Li Huai'an tidak bisa memuaskanmu? Kau masih berbicara kotor seperti itu. Kau benar-benar tidak takut Li Huai'an menghancurkanmu? Apa yang kamu cari saya untuk? Perbuatan kotor yang kau lakukan untuk keluarga Chu, kalau sampai ketahuan. Kamu yang pertama jadi kambing hitam untuk mereka. Kok bisa kamu punya? Kalau barang-barang ini sampai bocor ke publik, keluarga Chu pasti bakal guncang. Kamu pegang nyawa keluarga Chu, tapi nggak mau naik pangkat. Memang enak jadi anjing penjaga keluarga Chu? Kamu. Kalau kamu nggak bergerak, bukti yang aku bocorin belum tentu menguntungkan kamu. TAPI. Kamu harus tahu, sekarang aku CFO Li Group. Semua proyek Li Group harus lewat aku. Kalau kamu bisa dapat proyek Timur Kota, dengan harga terendah Li Group, keluarga Chu nggak bisa apa-apain kamu. Maksudmu? Aku nggak ngomong apa-apa, tapi di belakangku ada Li Group. Pilih yang mana, kamu harus pikir matang-matang. Untung Li Huai'an nggak ada.
Jangan sampai dia tahu aku pernah pergi. Kemana? Aku ke toilet. Kapan kamu balik? Oh ya? Kalau kamu bisa dapat proyek Timur Kota dengan harga terendah Lee Group, keluarga Chu nggak bisa apa-apain kamu. Fu Mingyu. Waktu kita mulai pacaran, aku bilang ke kamu. Jangan bohong. Tapi kenapa kamu nggak dengerin? Aku. Mau apa bilang aja ke aku. Bukan cuma keluarga Chu. Sekalipun seluruh kota utara, gimana? Kamu tahu apa aja? Tergantung kamu. Misalnya, hari ini ketemu siapa? Aku. Hari ini ketemu Liao. Aku cuma mau bilang jangan khawatir. Masih nggak jujur sama aku. Lihat ini apa? Kamu bilang aku? Ngejepret? Fu Mingyu. Kamu pakai aku buat lawan keluarga Chu, aku izinin. Tapi dari awal sampai akhir, nggak ada satu kata jujur dari kamu. Kamu kirim orang ngejepret aku. Masih ngarep aku jujur sama kamu? Apa di mata orang sebesar kamu? Orang seperti kami cuma pantas jadi burung kenari? Bahkan manusia aja nggak dianggap? Di mataku, aku sehina itu ya. Bajingan kayak Fang Yuchuan. Kamu bisa tergila-gila 3 tahun. Sekarang ada yang tulus. Kamu nggak lihat sama sekali. Tulus? Li Huaian. Kita cuma transaksi. Iya. Aku memang manfaatkan kamu. Tapi kamu juga cuma anggap aku hiburan. Mainan. Aku nggak pernah bilang. Li Huaian, si anak orang kaya. Jari aja digerakin. Bisa menghancurkan hidup orang biasa. Lepasin ibuku. Mingyu. Aku benci Chuyu. Benci Fang Yuchuan. Dan benci kamu. Aku benci kalian yang dari lahir udah tinggi di atas. Kamu sama aja kayak mereka. Antara kita, mana ada ketulusan? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Kalau gitu, pergi. Tapi, semua yang kamu punya di grup Li, aku ambil kembali. Taruhan ini, aku kalah. Jaga baik-baik dia. Ada masalah, laporkan ke aku. Sayap. Kak, kenapa kamu usir Mingyu? Dokter bilang laporannya keluar beberapa hari lagi. Tiba-tiba pingsan. Kenapa sih? Kamu putus sama Li Huaian. Dia tahu aku dekatin dia. Cuma karena Chuyu. Li Huaian nggak bisa terima pengkhianatan. Pasti nggak bakal pakai kamu lagi. Tapi rencananya baru mulai. Kamu yang tahu, orang lain belum tentu. Kalau udah pilih pakai nama orang, harus sampai akhir. Tapi kesehatanmu, Bukannya dokter bilang gak apa-apa? Gak apa-apa.
Fang Yuchuan. Sudahkah kamu mempertimbangkan apa yang saya katakan? Bersandar pada keluarga Li. Untuk merebut kekuasaan keluarga Chu, tidak ada kesempatan yang lebih baik dari ini. Apakah perkataanmu bisa dipercaya? Tentu saja. Baik, aku akan mengeluarkan buktinya. Baju de Bakti Fang Yuchuan Kalyur. Terjadi gejolak internal di keluarga Chu, mereka hanya bisa bergantung pada proyek di tanah bagian timur kota untuk mengendalikan keadaan. Tanah di bagian timur kota terlihat sempurna, tapi menyembunyikan banyak risiko. Jika keluarga Chu mendapatkannya, mereka hanya akan hancur lebih cepat. Kak, jika kamu khawatir padanya, kenapa kamu mengusirnya? Hanya karena dia menemui Fang Yuchuan? Badai darah yang akan datang. Tidak perlu melibatkan dia ke dalamnya. Aku mengerti, kamu mau itu? Hubungi Chuyu. Ah, Wah, Li Huayan akhirnya menyadari wajah aslimu yang sebenarnya, kan? Dia mengusirmu keluar dari rumah. Sekarang kamu menjadi bahan tertawaan seluruh kota Bei. Tanpa Li Huayan, kamu bukanlah apa-apa. Daripada luang waktu datang ke sini cari aku, lebih baik kamu pedulikan sendiri dulu. Kondisi keluarga Chu MU, kan? Nona besar, data internal perusahaan bocor oleh seseorang yang tidak kita ketahui. Proyek kami mengalami masalah, harga saham anjlok drastis. Kamu cepat pulang. Aku. Ini ulahmu kan? Bagaimana aku bisa mengakses data proyek keluarga Chu MU? Daripada bersikap keras padaku di sini, lebih baik kamu periksa dulu. Siapa yang bisa mengakses proyek ini? Tunggu kamu saja. Fang Yuchuan. Kak, untuk menipu keluarga Chu, kamu sudah menanamkan lebih dari 1 miliar yuan. Untuk proyek tanah bagian timur kota itu, jika proyeknya hancur, pasti Dewan Direksi akan menanyakanmu. Saya sudah menahan masalah dari Dewan Direksi. Kebocoran keuangan keluarga Chu hanya bisa ditutup dengan tanah bagian timur kota itu. Mingyu tidak boleh terlibat lagi dalam bahaya ini. Kamu kira aku benar-benar mau mengusirnya? Aku cuma mau bikin keluarga Chu berpikir kalau aku kehilangan kendali karena cinta. Itu memudahkan kita untuk membereskan semuanya. Mengerti. Halo. APA, Fang Yuchuan menemui Mingyu lagi? Untuk apa dia cari aku saat ini? Tidak takut ketahuan oleh orang keluarga Chu? Bukti sudah aku sebarkan. Kapan kamu akan menyerahkan keluarga Li? Berikan harga dasar proyek di timur kota. Aku harus dapatkan proyek ini. Baru aku bisa bernegosiasi dengan keluarga Chu. Jangan terburu-buru. Sabar saja. Sebelum itu, jangan hubungi aku lagi. Li Huayan sudah meninggalkanmu kan? Apa yang kau omongkan? Kau sudah bukan direktur keuangan Li Group lagi. Kau sama sekali tidak berniat memberikan harga dasar Li Group padaku. Kau juga tidak berwenang memutuskan ini. Wah, informasimu cepat sekali. Kukira kau akan tetap bodoh lebih lama lagi. Jangan-jangan kau sungguh mengira aku akan membantumu mengendalikan keluarga Chu? Jangan lupa, dulu yang menghancurkan keluargaku, kau juga terlibat. Berani beraninya kau menipuku. Aku bana kau. Kak, Sayal, barusan aku salah kirim alamat. Jangan panik. Aku sudah dalam perjalanan ke sana. Boss Li. Bos Li datang tepat waktu. Kerjasama untuk tanah di timur kota. Ayah sudah setuju. Kita bisa tanda tangan kontrak. Aku sudah dalam perjalanan ke sana. Bos Li, jangan-jangan mau mengingkari janji? Bukannya mau tanda tangan kontrak? Ayo pergi. Madala. Berhenti. Kami mendapat laporan, Anda diduga melakukan kejahatan ekonomi. Ikut kami. Ini tidak mungkin. Jangan-jangan kau sungguh mengira aku akan menghapus bukti kejahatanmu? Fang Yuchuan, pergilah ke penjara untuk menebus dosa pada orang tuaku. Mingyu kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku pergi dulu. Nona Fu, hasil tesnya keluar. Kau hamil. Apa? Mingyu. Li Xiao, tolong jangan beritahu siapapun dulu tentang ini. Tapi kakakku dia. Ini urusan kami berdua. Aku ingin beritahu dia sendiri. Iya, betul. Memang seharusnya kau yang bilang. Tapi kakakku itu, Kau tidak perlu banyak bicara. Aku mengerti semuanya.
Ini, anakku dan Li Huaian. Dia datang, benar-benar bukan saat yang tepat. Haruskah aku pertahankan anak ini? Kenapa Li Huaian? Bersama Chuyu? Os Li Chahu. Perseteruan ke dengan Fu Mingyue. Bekerja sama denganku, tidak takut dia marah? Hanya burung kenari emas. Dia tak berhak pengaruhi proyek grup Li. Lagi pula, bukankah kau sudah tahu dia hengkang dari Li? Aku takut salah, jadi konfirmasi lagi. Biar nanti. Tidak bikin selingkuhan bos Li sedih. Di hadapan kepentingan, mana ada ketulusan? Di keluarga kaya utara. Yang penting kesetaraan. Bukan cinta. Di hadapan kepentingan, mana ada ketulusan? Hanya burung kenari, bukan cinta. Sudah cukup. Bisa ditandatangani. Kontrak selesai, bos Li ingat janjinya. Proporsi modal yang disepakati. Aku mainkan sandiwara ini lama sekali. Akhirnya tertipu. Apa maksudmu? Kau temui Li Huaian? Proyek Timur Kota jangan ditandatangani, ada celah. Dana akan terperangkap. Kau bohong padaku. Jangan lupa, kau juga investasi miliaran. Hancurkan keluarga Chu, uangmu juga lenyap. Ini bukan urusanmu. Li Huaian. Kau sampai segitu untuk Fu Mingyue itu? Sampai segitu? Wanitaku, tak boleh kau hina. Kau beruntung aku tak pukul wanita. Yang harus kau lakukan. Cepat pulang ke keluarga Chu, hitung-hitung. Apa yang masih tersisa? Kau? Li Huaian. Kau akali aku. Kau akan celaka. Mungkin dia benar. Ini memang kesalahan dari awal. Sudah waktunya diperbaiki. Anak ini seharusnya tidak dilahirkan. Dilaporkan, proyek Timur Kota yang ditandatangani grup Chu dari grup Li. Terungkap masalah besar. Dana grup Chu macet, saham turun. Kemungkinan besar bangkrut. Konon grup Li rugi miliaran. Kerugian besar. Baru saja Chuyu dikibulin tanda kontrak. Ini sudah gak ada hubungannya sama aku. Yang harus aku lakukan sekarang adalah kasih keluarga Chu api terakhir. Bawa mereka ke liang kubur. Aku lapor atas nama asli, Chuyu dari grup Chu. Nyalahin kekuasaan, bayar orang buat bunuh bapakku. Selanjutnya, semua bukti bakal aku kasih ke polisi. Biar polisi ikut selidik. Bayar preman, intimidasi. Ternyata perbuatan Chuyu kejam banget. Lebih parah dari yang kita selidiki. Karena banding berkali-kali gak dapat keadilan, jadi... Kamu jadi gak percaya orang lainnya? Aku benci Chuyu. Benci Fang Yuchuan. Juga benci kamu, aku benci kalian semua. Orang-orang yang lahirnya udah di atas. Kamu sama mereka gak beda. Antara aku dan kamu. Mana ada ketulusan? Tapi, kita udah rugi lumayan di tanah di timur kota. Aku dengar. Para pengusaha udah siap bullying kamu. Gak apa-apa. Yang penting selesaiin keluarga Chu. Satu lagi. Urusin soal Mingyue yang lapor itu. Jangan dibiarin hilang, harus diselidiki ketat. Oak, Iya. Minyu sebelumnya cari kamu gak? Dia kayaknya. ada hal penting banget mau bilang ke kamu. Enggak, kenapa? Dia hamil, kamu gak tahu? Apa? Bang, kamu mau kemana? Aku lapor atas nama asli. Chuyu dari grup Chu, nyalahin kekuasaan. Bayar orang buat bunuh. Bunuh bapakku. Kamu berbuat jahat,
Ya udahlah. Kok jejak-jejaknya aja gak bersihin, Chu. Sampai ada yang bikin ribut kayak gini. Terus gimana sekarang, Pak? Kamu tanda tangan tanah di timur kota, uangnya kebeku. Keadaan kayak gini, gak ada yang berani bantu keluarga Chu. Si Li Huaian ini. Ikut campur di belakang lagi, susah diredam. Pak, tolongin aku gak mau masuk penjara. Karena masalah ini dimulai darinya, kita harus membasminya sampai ke akar-akarnya. Agar tak ada lagi masalah di kemudian hari. Semuanya harus berakhir. Anak ini juga tidak boleh dibiarkan hidup. Fu Mingyu. Lama tidak berjumpa. Sayang, berani-beraninya kau melaporkanku. Chuyu, kau sudah melakukan begitu banyak hal keji. Tidakkah kau merasa bersalah dan menyesal saat terbangun di tengah malam? Hal yang paling kusesali adalah dulu. Aku tidak ikut membunuhmu. Yu. Bagaimana bisa bersikap tidak sopan pada Nona Fu? Jangan pura-pura. Kalian menculikku, mau apa? Langsung katakan saja. Nona Fu langsung pada intinya. Sebenarnya, tidak ada hal besar. Asal kau merekam video, mengakui bahwa laporan nama asli itu. Hanya Karen Gon untuk Carrie Perhatian Dan. Membujuk Li Huaian untuk berhenti menargetkan keluarga Chu. Aku akan melepasmu. Bagaimana? Kakak, aku benar-benar tidak tahu. Ini tidak akan bilang dan biarkan ibu tahu. Diam. Halo, APA? Mingyue dekilik ola keluarga Chu. Rencanamu bagus sekali. Jika aku mengakui hal-hal itu palsu, meski kau bebaskan aku tetap harus masuk penjara. Nona Fu, jangan buru-buru menolak dulu. Kau mati-matian menargetkan keluarga Chu, bukankah hanya ingin Membersihkan nama orang tuamu? Jika ibumu mati, semua ini jadi tidak ada artinya, bukan? Apa yang kalian lakukan pada ibuku? Ku beritahu, serang saja aku, jangan sentuh dia. Nona Fu. Asal kau rekam video, bujak Li Huaian. Aku jamin ibumu tidak akan mengalami apa-apa. Aku ini hanya burung kenari peliharaan Li Huaian. Apa hakku untuk bisa mempengaruhi keputusannya? Nona Fu, jangan merendahkan diri. Betapa perhatiannya Li Huaian padamu. Mungkin dia sendiri pun tidak tahu. Sepertiku ini. Menurutmu ada yang akan mengira aku melakukannya dengan sukarela? Sudah. Bisa mulai. Kalau kamu benar-benar menangkap ibuku, kamu tidak akan cuma ancam aku dengan kata-kata. Jadi, ibuku sama sekali tidak ada di tangan kalian. Ayah. Tangkap kembali si manis itu untukku. Lepaskan. Mau enaknya, malah mau yang susah. Hentikan. Mingyu. Chu Weihua. Kamu lepaskan dia. Lepaskan dia? Baiklah. Pertama, urusan Yuyu. Harus diredam. Lalu, serahkan semua saham Li Group. Untuk menutup kerugian Dongcheng kami. Chu Weihua. Nafsu kamu besar sekali, langsung minta. Where is in Generasi Li Group? Li Huaian, jangan setuju dengan mereka. Aku tidak apa-apa. Keluarga Chu harus bayar akibat perbuatan mereka. Jangan banyak bicara. Li Huaian, ini anakmu. Bagaimana? Apa? Tidak sebanding dengan saham Li Group? Asal kamu lepaskan dia, semuanya bisa dibicarakan. Sungguh orang yang setia. Bagaimanapun kamu main tipu. Akhirnya malah bantu aku.
Kakak, kalau tanda tangan ini, Li Group sepenuhnya jadi milik orang lain. Tentu, bukan berarti Mingyu tidak penting. Tidak apa. Meski tanpa Li Group, aku bisa bangkit lagi dari awal. Li Huaian, jangan. Tidak apa-apa. Chu Weihua. Sudah banyak perbuatan jahat, masih mau lanjut? Xiaolin. Kamu tidak apa-apa? Tidak. Kamu bukan dia. Kamu anak kami. Kamu tega tinggalkan, bunuh ibuku, sekarang masih berani sebut dia? Aku bersalah padanya. Xiaolin. Kak Qiaoyan. Kamu. Maaf. Sebelumnya aku tidak memberitahumu. Sebenarnya, aku adalah putri Chu Weihua. Kak Qiaoyan. Menjadi putri Chu Weihua. Bukan pilihanmu dan tanpamu. Aku takkan bisa sampai di sini. Kau bahkan berusaha mati-matian menyelamatkanku. Kau sama sekali tidak bersalah padaku. Aku yang harus berterima kasih padamu. Dulu, ibumu yang selalu melindungiku, sehingga aku tidak diganggu preman. Sekarang, giliranku melindungimu. Apalagi, dia adalah musuh kita bersama. Biarkan mereka menebus dosa di penjara. Ayo pergi. Ya, Kumpulkan bukti mereka. Jangan biarkan mereka lolos. Ya. kau baik-baik saja? Mingyu, apa bayimu terganggu? Aku antar kau ke rumah sakit. Li Huaian, aku sangat berterima kasih kau datang menyelamatkanku. Tapi hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Hubungan kita selesai di sini. Kau masih marah karena aku suruh kau pergi? Aku hanya tidak ingin. Kau terlibat. Di kalangan orang kaya hanya butuh kepentingan. Tidak butuh ketulusan. Kau dengar pembicaraanku dengan Chuyu. Itu kan aku. Sudah tidak penting. Hubungan kita dari awal memang salah. Apapun alasannya, sekarang tidak boleh dilanjutkan. Pergilah. Mingyu, aku tidak akan menyerah. Li Huaian ini, sepertinya benar-benar menyukaimu. Kau benar-benar menolaknya? Li Huaian, jangan tanda tangani. Tidak apa-apa. Suka apa gunanya? Hidup tidak bisa dijalani hanya dengan suka. Ayo pergi. Kalau anak ini, Aku tidak tahu. Ya sudah, seperti ini dulu. baik. Semuanya terserah kamu. Pulang, Mama masak IGA penggang buat kamu. Rayakan kejatuhan keluarga Chu. Kamu kok datang? Mingyu, MA, ada beberapa hal, aku ingin bicara jujur dengannya. Kamu pulang dulu. Baik. Pulang cepat ya. Li Huaian, buat apa kamu begini? Putra mahkota keluarga Li dari Beijing yang terhormat, merendahkan diri sampai segini. Apakah itu sepadan? mengejar cinta. Tidak ada yang tidak sepadan. Cinta. Aku akui. Awalnya, saat kamu mulai mendekatiku, aku memang hanya berpikir untuk main-main. Tapi akhirnya, aku kalah telak. Hatiku juga habis kalah. Mingyu, aku sadar, aku jatuh cinta padamu. Beri aku kesempatan sekali lagi. Li Huaian, burung dan ikan memang berbeda sejak awal. Karena aku terlalu egois, jadi menyeretmu ke dunia fana. Hingga ada persinggungan. Sekarang semuanya sudah berakhir. Kita harus kembali ke jalan yang seharusnya. Putra mahkota keluarga Li dan gadis miskin. Tidak mungkin cocok. Aku tidak pernah mempermasalahkan statusmu. Tapi aku mempermasalahkannya. Kamu punya segalanya, jadi kamu pikir cinta bisa mengatasi segala rintangan. Aku tidak bisa. Kamu merendahkan diri seperti ini sekarang, karena kamu cinta padaku saat ini. Lalu nanti,
Tidak akan ada hari seperti itu. Hidup panjang. Siapa yang tahu nanti? Sudahlah. Mingyu. Jangan bertele-tele lagi. Mari kita beri satu sama lain kehormatan. Kalau kamu tidak percaya, maka aku akan buktikan padamu. Halo? Suyu hilang setelah dibebaskan dengan jaminan. Kalau kamu sudah memutuskan untuk mempertahankan anak ini, maka jaga baik-baik kesehatanmu. Pulang, Mama masakin kamu sup ayam. Oke. Sebenarnya, urusanmu. Mama nggak seharusnya banyak komentar. Tapi kalau kamu masih nggak bisa move on, kenapa nggak kasih kesempatan lagi ke anak itu? MA. Keadaannya nggak kayak yang Mama kira. Mingyu, kalau memang mau. Baronila menjejarnya. Mama nggak mau kamu nanti menyesal. Karena dulu nggak berani. Sekalipun salah, paling-paling mulai dari awal lagi. Apapun yang terjadi, masih ada Mama di sini. MA. Sudah, anak sebesar ini masih nangis. Yang penting udah jelas pikirannya. Mama ke supermarket Seberang. Beli sesuatu. Kamu tunggu Mama di sini ya. Oke. Fu Mingyu. Kamu hancurkan hidupku, masih mau hidup tenang? Mimpi kali. Sayang, pergi. Li Huai'an sadar. Aku sadar. Untung kamu dan anaknya baik-baik saja. Mingyu. Awas, Sudah aman. kamu nggak apa-apa? Syukurlah. Luka kamu belum sembuh. Nggak apa-apa, peluk kamu jadi nggak sakit. Kamu mau nyelamatin aku? Sampai nggak peduli nyawa sendiri? Waktu lihat kamu dalam bahaya. Aku nggak mikirin yang lain. Aku nggak sanggup kehilangan kamu. Aku cinta kamu. Aku lebih cinta kamu dari yang kamu kira. Kasih aku kesempatan lagi. Aku bisa tinggalkan grup Li. Aku temenin kamu hidup sesuai keinginanmu, kemanapun. Aku temenin kamu. Gak akan pernah hianat. Aku benar-benar gak mau sendirian lagi. Mingyu, kalau memang mau, beranilah mengejarnya. Mama nggak mau kamu nanti menyesal ingat ini. Karena dulu nggak berani. Oke. Kamu benar-benar mau kembali bersamaku? Kenapa? Kamu menyesal? Tidak, aku bersumpah, tidak akan pernah menyesal.